Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada diskusi kelompok kita hari ini. Kita akan membahas beberapa isu aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance. Di sini ada 5 isu yang akan kita bahas, mulai dari transparansi informasi, integrasi data, digitalisasi pelayanan, hingga isu utama mengenai pemeriksaan kesehatan koperasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kita hari ini yang akan membahas smart governance. Di sini saya Arif Zakaria sebagai moderator. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kang Adrian untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih banyak Kang Arif. Perkenalkan, nama saya Adrian Ibrahim Mardiansyah. Di sini saya akan membahas mengenai dashboard informasi publik di OPD saya, yaitu di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Terima kasih Kang. Baik, untuk selanjutnya boleh dari Teh Aprilia. Silakan. Baik, selamat siang Kang. Perkenalkan, saya Aprilia Handayani Nizar. Kali ini saya akan mengangkat isu mengenai integrasi dokumen pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya boleh dari Teh Lia. Silakan. Ya, terima kasih Kang. Selamat siang. Kali ini saya Lia Amalia. Kali ini saya akan mengangkat isu tentang penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana di posko bencana yang belum optimal. Oke, baik. Dan yang terakhir untuk Kang Amalu, boleh dipersilakan. Iya, baik Kang. Izin memperkenalkan diri, saya Amalul Arifin Kang. Dalam diskusi ini saya akan membawa isu terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan oleh OPD saya. Mungkin itu Kang, terima kasih Kang. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya semuanya. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Dari Kang Adrian yang akan memaparkan isu utamanya. Silakan Kang Adrian. Baik, terima kasih banyak Kang Arif. Jadi saya akan membahas isu pertama yang saya angkat, yaitu mengenai tidak adanya dashboard informasi publik Kang terkait mutu pakan yang ada di OPD saya. Jadi pada saat ini data hasil pengujian mutu pakan itu belum tersedia Kang secara transparan dan tidak gampang diakses oleh masyarakat karena tidak terpampang. Dampaknya peternak kesulitan Kang untuk mendapatkan referensi data yang jelas mengenai kualitas pakan. Jadi jika ada dashboard publik yang menampilkan data hasil uji secara real time, pasti kepercayaan masyarakat akan meningkat Kang. Dan instansi juga lebih akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip smart governance Kang yang menuntut transparansi informasi. Itu dari saya Kang. Oke, terima kasih Kang Adrian atas pemaparannya. Memang sih betul, transparansi itu sangat penting ya agar masyarakat, terus terutama di sini kan khususnya peternak gitu ya, bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Kemudian dashboard publik juga kan akan menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas instansi dari Kang Adrian gitu ya, sini gitu ya. Baik, mungkin sekarang kita lanjut ke isu berikutnya ya, yang akan disampaikan oleh Avelia. Mangga, Teh Avelia, silakan. Baik, terima kasih Kang Arif atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini saya akan mengangkat isu mengenai integrasi dokumen pengadaan barang dan jasa serta progres pekerjaan konstruksi jalan. Nah, kebetulan di OPD saya, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2, untuk historis data pengadaan barang dan jasa serta progres pelaporan hanya dikumpulkan dan dikerjakan oleh 1 orang. Nah, hal ini tentu sangat menyulitkan ketika yang bersangkutan tidak ada Kang. Jadi Baik. akibatnya ketika data dibutuhkan, kita akan terhambat gitu, sehingga menyulitkan pelaporan. Jadi saya ingin mengangkat membuat sistem pelaporan berbasis web atau cloud sehingga bisa diakses semua orang secara real time dan mempercepat proses monitoring dan pelaporan. Seperti itu Kang Arif. Baik. Berarti itu ya, integrasi data gitu ya, Betul. biar saling berkaitan. Oke, baik. Terima kasih Teh Avelia. Memang sih ya, integrasi data itu jadi tantangan besar. Apalagi kalau dokumen pengadaan dan progres pekerjaan konstruksinya itu dapat diakses bersama, itu kan jadi lebih enak ya. Jadi jika mungkin Teh Avelia di sini yang megang datanya cuti, jadi tidak jadi masalah. Jadi tidak bergantung pada 1 orang saja begitu ya Teh Avelia mungkin ya. Ya, betul Kang Arif. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya di sini saya juga akan memaparkan isu saya sendiri, yaitu mungkin tentang form assessment PPKS manual. Isu saya di sini itu sebenarnya lebih ke pelayanan form assessment PPKS yang masih dilaksanakan secara manual, bahkan masih menggunakan kertas juga di sini. Dari proses ini juga menyebabkan pelayanan yang lambat. Kadang juga setelah habis di assessment juga kadang data entah hilang kemana, data tercecer. Terus juga kan kalau dari sini juga kan bikin apa ya? Kertasnya juga jadi boros, ya sebegitulah. Terus kemudian kalau dari saya sendiri, ya ini solusinya adalah membuat aplikasi AI assessment agar prosesnya lebih cepat, kemudian rapi juga dan mudah dimonitor dan bisa diakses sama siapa saja. Dan ini juga mendukung prinsip paperless dan efisiensi pelayanan. Mungkin itu saja juga dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai layanan form assessment yang masih manual di OPD saya. Dan kemudian digitalisasi juga ini semoga bisa membantu prosesnya agar lebih cepat dan efisien. Jadi itu saja mungkin dari saya. Sekarang saya persilahkan untuk Teh Lia dapat memaparkan isu keempat. Boleh silahkan Teh Lia, waktu saya dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih Kang Arif. Ya, di sini saya akan mengangkat isu tentang kurang optimalnya penyusunan rencana operasi di posko penanganan darurat bencana. Ini tuh berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan pada saat penanganan darurat bencana ya. Setelah pengaktifan posko itu seharusnya penyusunan rencana operasi ini tuh langsung dilakukan. Cuma mungkin karena keterbatasan SDM sehingga banyak petugas posko itu kebingungan dengan tugasnya masing-masing karena memang untuk penyusunan rencana operasi ini tuh sesuai dengan BNPB itu memiliki beberapa formulir-formulir data yang harus dipenuhi dan formulir ini tuh kebanyakan petugas posko itu kurang memahami bagaimana cara mengisi dan apa saja data yang diperlukan gitu. Jadi ini tuh menghambat kepada operasional penanganan darurat. Jadi solusi yang akan saya angkat ini adalah saya akan membuat sosialisasi atau simulasi pengisian formulir rencana operasi untuk penyusunan rencana operasi di posko penanganan darurat di kemudian hari. Jadi membiasakan struktur organisasi yang ada di posko penanganan darurat bencana ini dalam penyusunan rencana operasi gitu sehingga ketika nanti ada bencana terus ada SK tanggap darurat, semua petugas yang ada di struktur organisasi posko itu tidak bingung lagi dan langsung bekerja otomatis gitu seperti itu Kang. Baik-baik. Terima kasih Teh Lia atas penjelasannya. Memang ya masalah keterbatasan SDM ini sering jadi hambatan, apalagi dalam penyusunan rencana operasi dan dalam tanggap darurat bencana yang melibatkan semua stakeholder dan memanfaatkan teknologi pelaporan adalah solusi yang tepat. Mungkin itu saja. Berikutnya kita akan mendengarkan isu utama yang akan dipaparkan oleh Kang Amalul. Kang Amalul, waktu dan Ya. tempat saya persilahkan. Terima kasih Kang Arif. Saya di dalam kesempatan ini mengangkat isu terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi yang memang belum dilakukan secara optimal. Kenapa saya sampaikan belum optimal? Karena sebetulnya di Pemprov Jabar sendiri itu sudah memiliki sistem informasi koperasi secara digital, yaitu disingkat dengan singakota.jabarprov.go.id. Namun memang sebetulnya pemeriksaan kesehatan koperasi ini kita terhambat terhadap regulasi yang masih memang membolehkan koperasi hanya untuk pemeriksaan kesehatan koperasi itu untuk sendiri meminta kepada dinas kami untuk diperiksa. Sedangkan kewenangan dari dinas kami sendiri itu tidak ada untuk melakukan pemeriksaan koperasi. Akibatnya apa? Banyak koperasi simpan pinjam yang melakukan penipuan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut yang berujung kepada kerugian besar terhadap masyarakat. Menurut saya, perlu ada sistem monitoring yang otomatis menandai terhadap kinerja koperasi atau koperasi yang memang betul-betul belum melaksanakan pelaporan rapat anggota tahunan, di mana dengan belum ada pelaporan tersebut kan sudah bisa dilihat kredibilitas dari koperasi. Namun memang kita terkendala terhadap regulasi yang mungkin jalan keluarnya adalah bisa memberikan sebuah masukan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi, untuk bisa memberikan atau membuat regulasi yang lebih komprehensif terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi, tidak hanya menjadi volunteer dari koperasinya sendiri untuk minta diperiksa, namun juga menjadi kewenangan dari pengampu kepentingan, dalam hal ini baik dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota, maupun pemerintah provinsi, tergantung dengan kewenangannya masing-masing. Mungkin itu, Kang Arif, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Kang Amalul. Terima kasih juga buat semuanya dari semua isu yang sudah disampaikan oleh semua peserta ini. Boleh ya saya izin bertanya ke Kang Adrian dulu. Boleh kan? Bagaimana, Kang Adrian, bagaimana menurut Kang Adrian nih, jika dashboard publik yang seperti tadi Kang Adrian bahas nih ya, itu diterapkan dalam laporan kesehatan koperasi yang milik Kang Amalul nih. Oke Bagaimana Kang, Kang Adrian? ini menurut saya sangat mungkin sih Kang, dengan dashboard transparan masyarakat bisa melihat mana koperasi yang sehat ataupun yang bermasalah. Jadi mereka bisa milih Kang koperasi mana yang aman dan yang tidak aman, seperti itu Kang. Kalau dari saya. Jadi lebih itu ya, lebih transparan gitu ya. Kan? Oke, kalau untuk Teh Lia sendiri nih, bagaimana sih menurut Teh Lia ya untuk keterlibatan ASN dalam isu-isu ini nih, terutama yang sekarang nih terjadi nih koperasi nih? Menurut saya tentu saja ya ASN ini punya peran penting atau peran besar ya, terutama sebagai pelaksana kebijakan dan inovator ya. Digitalisasi ini juga kan hanya berjalan efektif kalau misalnya ASN-nya melek teknologi gitu. Gak mungkin kalau misalnya kita tidak mengerti bisa menjalankan literasi digital yang baik juga gitu. Seperti itu sih Kang menurut saya. Betul. Izin saya ingin bertanya Kang, mengenai pemeriksaan koperasi. Koperasi di Jawa Barat itu tentunya cukup banyak ya Kang Amalul. Jika isu ini suatu saat terrealisasi nih, apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil bisa mewadahi semua pelaporan ini dan sistemnya akan dilakukan bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Kang? Iya, memang cukup banyak ya data di koperasi di Provinsi Jawa Barat itu sendiri ada sekitar 2.441 koperasi yang memang sebetulnya kembali lagi kepada platformnya. Apabila platformnya mengakomodir dan dapat terkoneksi dengan masing-masing koperasi, sebetulnya bisa dilakukan integrasi sistem antara koperasi dengan platform yang dimiliki oleh Pemprov Jabar, di mana dengan integrasi itu nantinya akan lebih mudah pelaporan
dari setiap koperasi, dan juga mungkin dapat didapatkan data yang real time. Namun memang keterbatasan di platform singapota.jabarprof.go.id yang memang sampai dengan saat ini integrasi itu belum sepenuhnya dapat dilakukan. Itu mungkin Teh Aprilia. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Apakah Teh Aprilia sudah terjawab atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Kang. Cukup ya. Baik. Tapi gini Kang Amal ya. Mohon maaf nih, saya ingin bertanya juga nih ya. Eh, Kalau memang tadi bilang Kang Amal itu merugikan masyarakat nih ya. Kenapa sih kok koperasi-koperasi ini tidak diperiksa saja gitu? Jadi biar apa ya? Biar ke depannya tuh masyarakat aman gitu, merasa aman, tidak ada penipuan lagi. Jadi kredibilitas dari koperasi juga terjaga gitu Kang. Kenapa sih Kang? Gitu, kalau boleh tahu ya. Iya, betul Kang. Itulah yang memang menjadi isu utama di dalam kesempatan ini ya Kang ya. Karena memang Mm-mm. secara pemeriksaan koperasi sendiri berdasarkan Permenkop nomor 8 tahun 2015, ada keterbatasan terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi itu yang memang hanya bisa dilakukan apabila koperasi itu sendiri yang meminta. Sehingga itulah yang menjadi batasan dari kita sebagai pengawas koperasi untuk bisa masuk dan memeriksa koperasi itu apabila tanpa adanya permintaan pemeriksaan koperasi Kang. Itulah yang memang menjadi salah satu concern saya untuk bisa mendorong mungkin memberikan masukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi, untuk bisa mengakomodir hal tersebut, karena memang sejauh ini banyak sekali koperasi-koperasi bermasalah yang memang merugikan masyarakat sangat luas, seperti kita contoh Indosuria dan lain-lain. Itu dampak kerugiannya sampai triliunan rupiah. Ya itulah memang yang menjadi concern kami, dan sejauh ini upaya-upaya yang memang dilakukan adalah penguatan dari platform yang kami miliki, dan juga mungkin menjadi aspek diskusi di internal kami juga untuk melakukan pengajuan atas perubahan peraturan menteri, sehingga pemeriksaan kesehatan koperasi itu dapat dilakukan berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan, bukan hanya berdasarkan kepada permintaan dari koperasi itu sendiri. Mungkin itu Kang Arif. Semoga cukup Oke, menjawab. baik-baik. Baik. Tapi sekali lagi nih ya, karena menarik juga nih pembahasannya nih kalau bagi saya. Sekali lagi Kang Malu nih. Jadi ini dong, seperti malah kayak bom waktu gitu ya. Jadi kita tuh tahu nih kalau koperasi ini bermasalah, tapi kita tidak boleh memeriksanya, begitu kan? Kurang lebih ya, Iya ya betul, kan? Kayaknya, betul. kayaknya perlu penguatan regulasi juga ya, Kang Amalul. Pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih tegas menurut saya, termasuk pemberian sanksi administrasi Iya, atau pidana bagi pengurus koperasi yang terbukti menyalahgunakan dana. Benar, benar Iya, Teh. Soalnya kalau yang betul saya lihat betul, juga iya. Kang, izin nambahin, Mm-mm. sanksi-sanksi yang Oke oke. diberikan kalau saya baca di berita itu paling cuma kayak teguran atau rekomendasi buat memperbaiki kondisi keuangannya, jadi nggak ada sanksi yang bikin mereka jerah gitu Kang. Kalau sejauh ini yang saya baca gitu. iya, betul. Kang Adrian, Telia, Aprilia, semua dari Kang Arif juga, semua yang disampaikan itu betul. Jadi memang di Hmm? sini ada keterbatasan ya Kang ya, keterbatasan dari regulasi yang memang tidak memberikan penguatan terhadap pengawasan koperasi, sehingga pada akhirnya kasus-kasus yang terjadi penipuan di masyarakat, koperasi simpan pinjam yang menipu para nasabah itu selalu terjadi, karena memang secara regulasi masih belum ada perubahan. Itu sebetulnya yang memang menjadi concern saya pada saat saya masuk juga ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Saya ajukan ke pimpinan bagaimana kalau dari pemerintah daerah itu mengajukan usul perubahan dari peraturan menteri, sehingga kita pengampu kewenangan atas pengawasan koperasi, dalam hal ini koperasi yang menjadi kewenangan provinsi, itu dapat diawasi oleh kita secara lebih konferensif, tidak hanya menunggu dari permintaan koperasi itu sendiri. Mungkin itu Kang Teteh, siapa tahu menjawab pertanyaan Teteh. Baik baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau masih ada yang penasaran nih dengan pemeriksaan koperasi ini sendiri nih? Siapa tahu ada yang mau pinjam meminjam juga kan? Iya Sudah betul. cukup mungkin ya? Punten, Kak, aku boleh nanya Atau gimana nih? eh, Boleh. lebih ke ini kan tadi kayak masyarakat yang dirugikan gitu kan. Nah, kayak dampak paling nyata gitu dari masyarakat tuh rugi apa gitu kan. Maksudnya kayak paling nyatanya tuh apa, mereka kehilangan apa gitu kan dari ketidaksehatan koperasi ini gitu kan. Karena kan Ya, ya koperasi simpan pinjam pasti ada dua pihak ya, yang memberikan pinjaman dan yang meminjam, dan itu tuh masyarakat gitu. Nah, dari ketidaksehatan ini tuh dampaknya ke masyarakat itu apa gitu Kang? ya. Seperti itu sih Kang. Eh, Makasih Teh. Jadi dampak yang paling utama ya pasti dampak ekonomi ya Teh ya. Dimana sebetulnya kan niat orang untuk menyimpan dana di koperasi itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari sisa hasil usaha koperasi, maupun dari apa, bunga-bunga, dari bunga-bunga yang memang diberikan oleh koperasi atas modal yang ditempatkan oleh anggotanya. Sebetulnya motif
paling utama dan dampak paling utama adalah dampak ekonomi. Kemudian yang kedua sih, kalau saya melihat dari berbagai kasus yang ada itu sampai kepada ada yang bunuh diri juga, Teh, karena memang dari sisi simpanan dia di dalam koperasi itu juga besar, kemudian akhirnya tidak dikembalikan kepada yang menyimpan, dan ternyata faktanya adalah yang menyimpan itu juga menghimpun dana dari orang lain, sehingga akhirnya dikejar-kejar sama orang lain, dan akhirnya utang dia ke orang lain pun tidak terbayar, sehingga dia punya tekanan mental. Nah, itulah sebetulnya seperti pinjaman online ya, Teh, seperti judi online juga kalau kita lihat dampaknya betul. terhadap koperasi yang pada akhirnya tidak bisa mengembalikan simpanan atas anggota yang dikarenakan penipuan dari para pengurusnya gitu, Kang Teteh. Jadi tidak ada backup Baik. dana gitu ya, Kang? Kayak Betul, misalnya betul. tidak ada jaminan backup dana. Betul. Kita perlu menguatkan fungsi pengawasan dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi Betul. tidak hanya mengandalkan data, tapi juga wewenang agar kita bisa bertindak gitu ya, Kang ya. Betul, Kang. Terima kasih banyak rekan-rekan atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Semoga suara ini bisa didengar dan diwujudkan gitu ya. Amin. Kemudian dari diskusi kita ini juga, semua isu menunjukkan bahwa digitalisasi dan integrasi data adalah kunci mewujudkan smart commerce. Dengan SPBE, pelayanan akan lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel. ASN di sini memiliki peran penting juga sebagai pelaksana kebijakan, inovator, dan penggerak perubahan. Terima kasih kepada semua peserta atas diskusinya. Semoga pembahasan ini menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih teman-teman. semuanya. Terima kasih.